Banyak bersumpah itu tanda-tanda pembohong. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mau bahala, dikit-dikit Allah kutuk 7 turunan, apa-apaan. Ketika Sayyidah Aisyah difitnah, nggak ada mau bahala, nggak ada sumpah-sumpah 7 turunan, nggak ada begitu. Kalau saya benar 7 turunan, nggak ada seperti itu. Ajaran dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada satu peristiwa yang mengagetkan kita semua, di mana seorang pendakwah public figure Ustadz Dr. Adi Hidayat atau dikenal dengan Uwah ini ditimpa satu tuduhan yang disebut fitnah bahwa beliau menggelapkan dana bantuan kemanusiaan yang digalang oleh yayasannya untuk bantuan korban saudara kita umat Islam di Palestina. Yang menarik di sini adalah sikap tegas yang diambil oleh beliau, Ustadz Adi Hidayat. Dengan tagline yang populer, tidak perlu Anda siapkan materai, karena ini tidak akan menjadi maaf-maafan seperti hari raya. Ini akan diusut, akan dibawa ke meja hijau. Itu contoh public figure yang top. Dimana ketika ada tuduhan, ketika ada fitnah, dan memang yang dituduh atau yang difitnah tidak melakukan, maka mengambil langkah yang sesuai dengan standar yang diakui semua orang, yaitu membawanya ke meja hijau. Bukan soal tidak pemaaf, bukan soal dendam, bukan. Tapi ini cara menjaga marwah. Ini cara menjaga harga diri seseorang. Maka saya sarankan kepada gus-gus ya. Siapa aja gus-gus yang konten-kontennya gerebek dukun santet itu. Bila Anda merasa difitnah oleh YouTuber lain, melakukan penipuan, melakukan tindakan asusila, ambil langkah yang diakui semua orang, yaitu bawa ke meja hijau. Pencemaran nama baik misalnya, jangan mubahalah. Kenapa? Karena mubahalah itu ketika dua pihak bersengketa dan tidak ada jalan tengahnya. Jadi mubahalah itu wazannya mufa'ala, wazan fa'ala, istirok itu. Istirok itu dua-duanya ini sama-sama bermubahalah. Mau bahala sendirian, mau bahala apaan, mau bahala jomblo ya. Lagian kita itu ingin berpikir standar saja. Kalau ada orang yang menuduh Anda melakukan sebuah tindakan kriminal, Anda merasa tidak melakukannya, buktikan kepada publik Anda tidak melakukannya. Dengan langkah pertama, Anda bawa itu ke meja hijau. Ini cara berpikir yang benar. Sudah dicontohkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kenapa Ustadz Adi Hidayat gak sumpah-sumpah? Saya wallahi, kalau sampai saya melakukan itu hancur 7 turunan. Itu pekerjaan orang yang tidak berani untuk terbuka. Ustadz Adi Hidayat berani, punya bukti bahwa tuduhan itu bullshit, punya bukti bahwa tuduhan itu omong kosong. Maka dia berani. Kalau ada orang yang sudah tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan tapi tidak berani membawanya ke meja hijau, kita penuh tanda tanya. Ada apa? Kenapa memilih jalur sumpah-sumpah gitu? Apalagi kalau kita baca dalam dalam sebuah kitab bahwasanya banyak bersumpah itu tanda-tanda pembohong. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mau bahala, dikit-dikit Allah kutuk 7 turunan, apa-apaan. Kita itu punya metode, kita itu punya sistem.
Dalam Islam juga mubahalah yang dilakukan Nabi hanya satu kali ketika berdebat tentang ketuhanan, tidak nemu titik temu, sama-sama merasa benar, mubahalah. Ketika Sayyidah Aisyah difitnah, nggak ada mubahalah, nggak ada sumpah-sumpah 7 turunan, nggak ada begitu. Kalau saya benar 7 turunan, nggak ada seperti itu. Ajaran dari mana? Ya, public figure tuh beri contoh yang baik. Anda dituduh orang, lawan. Jangan mengambil langkah-langkah ambigu. Ambigu itu orang bingung gitu. Ini beneran nggak? Kok diem-diem aja? Bukan disenggol lagi, diinjek kok diem-diem aja. Dituduh prostitusi lah, dituduh perselingkuhan atau apalah, diem aja. Sekali bersuara mubahalah. Ketika Sayyidina Ali berkonflik tentang sebuah baju cuman, dibawa ke pengadilan, nggak ada mubahalah. Jadi nggak diajarkan kita itu dikit-dikit bersumpah. Sumpah itu ketika sudah dalam pengadilan dan Anda dimintai kesaksian, dan ada orang yang bersaksi, maka Anda mau menolak atau menerima. Disitulah ada momentum sumpah. Kalau apa-apa sumpah-sumpah, apa-apa mubahalah, apa-apa 7 turunan dikutuk-kutuk. Ya kita bingung. Sebetulnya ini hanya membela diri karena tidak punya pembelaan yang benar, atau apa kan begitu. Kan simpel, orangnya jelas, pihaknya jelas. Atau mungkin mau ambil sikap sabar gitu, sabar. Mau niru Nabi ketika dituduh sebagai tukang sihir lah. Kenapa Nabi nggak datang ke kantor polisi? Dulu belum ada polisi, Pak. Nabi dituduh orang gila lah, Nabi. Ya wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Tapi Nabi juga tidak pernah bersumpah-sumpah gitu. Kalau saya benar tukang sihir 7 turunan celaka, nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Mubahalah itu nggak seperti itu. Apanya mubahalah? Ini kan sesuatu yang bisa dilacak. Ente tuduh saya, apa buktinya? Mari kita bawa, mari kita uji, selesai persoalan. Itu namanya mengedukasi publik. Itu namanya kita sebagai public figure memberikan threat atau memberikan satu cara berpikir yang benar. Biar masyarakat itu nggak heboh gitu. Bahasanya Ustaz Adi Hidayat benar itu. Biar tidak ada polarisasi, biar tidak ada menggiring opini, biar tidak ada orang membenci seseorang tanpa alasan yang benar. Kalau mubahalah ini kan menyalakan api saja. Memberi momentum orang semakin memberi momentum orang itu satu pertandingan yang tidak akan jelas mana finalnya, sehingga dua supporter ini semakin heboh itu. Ya wallahu a'lam, mungkin itu yang dinikmati. Tapi tolong belajarlah. Gus-gus, Gus siapa, saya malas sebut namanya ya. Silahkan, kalau Anda merasa difitnah, merasa dilecehkan, merasa dituduhkan sesuatu yang tidak Anda lakukan, bersikaplah sebagai warga negara yang smart. Itu sudah dicontohkan oleh Ustaz Adi Hidayat. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.